Halo para pecandu alur cerita film, balik lagi dengan gua Jack. Di video kali ini gua akan membawakan alur cerita film yang akan menggambarkan kesuraman, pengharapan, kepahitan, duka, dan lara. Di mana film kali ini akan menceritakan satu kejadian dari beberapa sudut pandang masing-masing karakternya yang akan semakin mengkerucut ke dalam inti dari suram dan putus asanya cerita film kali ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita masuk ke dalam pembahasannya. Ini dia Forgotten Season 2018. Cerita kali ini diawali dengan seorang pria yang terlihat dengan susah payah menyeret sebuah tas yang tampak begitu berat ke tengah padang rumput liar dan langsung pergi meninggalkan tas itu yang belum kita ketahui apa sebenarnya isi dari tas itu. Sementara itu di dalam sebuah kelas kepolisian tampak seorang wanita yang sedang fokus di tengah proses belajar mengajar itu, dan tidak lama dari itu dari bangku paling belakang terdengar suara gemuruh dari seorang siswa yang terjatuh, dan hal itu pun membuat wanita ini sangat terganggu sehingga ia pun harus memaksakan dirinya untuk lebih berkonsentrasi lagi. Setelah itu, ia pun bertemu dengan dosennya yang memberitahu hasil ujian tryoutnya yang telah menurun dari tahun lalu. Walau nilainya yang cukup baik, namun banyak yang lebih baik dari dirinya. Yang ternyata ini adalah tahun kelimanya mengikuti ujian masuk kepolisian. Melihat perkembangannya ini, jika ia tidak masuk kepolisian tahun ini, maka untuk menjaga nama baik akademi itu, dosennya menyuruhnya untuk mencari akademi lain saja. Dengan kata lain, dia akan diusir. Dari situlah ia mulai lebih rajin lagi dalam belajar dan melatih ketangkasannya dengan berolahraga. Saat ini juga ia dikejutkan dengan teriakan tetangganya yang mengeluh karena barangnya yang tidak ingin ia pakai lagi setelah seseorang menyentuh-nyentuh barang itu. Dan keributan itu pun diatasi wanita yang bernama Leon Jae ini dengan menutup telinganya dengan alat penyumpal telinga, sehingga ia dapat lebih tenang lagi beristirahat walau masih terdengar samar-samar suara wanita itu. Keesokan harinya, ia pun menjalankan rutinitasnya dengan berlari pagi. Hingga suatu ketika, ia pun bertabrakan dengan seorang pria kasir minimarket. Dan si pria itu pun langsung meminta maaf. Dari kejadian itu pula, menyebabkan tangannya yang terluka. Melihat itu, si pria ini pun langsung bergegas mengambil obat-obat, walau sudah ditolak oleh wanita ini. Yang ternyata setelah ia kembali, Yoon Jae sudah pergi. Setelah itu, saat makan siang di akademinya, Yoon Jae dihampiri seorang wanita yang membuat dia heran. Tapi ternyata wanita ini adalah tetangga kosnya yang kemarin ribut-ribut itu. Dia pun memperkenalkan dirinya sembari basa-basi mengatakan siapa yang bisa belajar sambil makan. Kalau aku sih sudah pasti muntah. Perkataan itu pun tampaknya membuat Yoon Jae kesal, mengingat ia sudah lama sekali belum lulus dan kerja kerasnya ini pun dianggap remeh seperti itu. Sehingga ia pun langsung pergi dan menegur wanita ini agar tidak mengganggunya dengan suara-suara berisik yang ia buat setiap hari. Saat ia pulang, ia pun disambut dengan si ibu kos yang menagih uang kosnya. Namun ibunya pun belum mengirim dia uang, dan ia pun berjanji besok akan membayar si ibu kos. Walau ia sedikit menyindir karena alasan itu adalah alasan yang sama yang selalu Yoon Jae pakai. Yang ternyata wanita sebelumnya mengadu pada ibu kos tentang Yoon Jae yang memarahinya, sehingga ia mengancam ingin pindah dari situ, yang membuat si ibu kos harus memohon dan mencegahnya. 냉장고 자리도 없는데. Ia mengingat di awal-awal ia berada di sana, sindiran itu pun masih bisa ia tertawakan. Namun musim demi musim berlalu dengan kegagalannya, hingga sampai kini tahun kelimanya, kegagalan demi kegagalan itu pun mengubahnya menjadi seseorang yang tidak tertarik untuk berinteraksi dengan orang lain. Sehingga membuat ia terluka karena duit
dan terbebani karena lauk pauk yang melimpah yang diberikan oleh ibunya. Saat ia belanja ke minimarket, ia pun bertemu lagi dengan pria sebelumnya yang melihat tangannya yang masih terluka. Dan ternyata setelah ia pulang ke kosannya, si pria itu menyelipkan beberapa obat dan perban untuk Yunjae. Namun dengan kondisinya saat ini, kebaikan orang lain yang tulus itu pun membuat ia sangat tidak nyaman karena merasa dirinya sangat sengsara dengan segala keterpurukannya. Saat dia ingin mulai belajar lagi, wanita itu pun kembali teriak-teriak tidak jelas, sehingga ia pun kembali menutup telinganya dan melanjutkan belajarnya. Walau ia menyadari suatu hal, ia pun berusaha menghiraukan hal itu, hingga saat ujian sesi keduanya pun telah tiba. Dengan sangat bersungguh-sungguh, ia pun mengerjakan soal-soal itu. Sampai malam tiba, ujiannya pun telah selesai. Ia pun kembali merenung dan memasrahkan semuanya dan tampak sekali tatapan keputusasaan dari wajahnya. Walau mungkin kali ini ia akan gagal, ia pun akan siap dengan hal itu. 지영 학생! Di suatu malam terlihat si ibu kos memanggil-manggil wanita sebelumnya yang tak kunjung keluar. Saat Yunjae menanyakan apa yang telah terjadi, si ibu kos yang khawatir pun ragu menceritakan kekhawatirannya dan membatalkan niatnya untuk bercerita pada Yunjae. Sampai tengah malam tiba, Yunjae tampak tidak biasa dengan suasana ini, yaitu suasana keheningan tanpa adanya suara-suara dari wanita itu. Namun ia pun berusaha tidak memikirkan hal itu dan melanjutkan pencariannya tentang hasil ujian tahap keduanya. Begitu banyak daftar nama di sana dan ia pun belum menemukan namanya. Setelah sekian lama, ia pun terdiam melihat layar komputernya. Sampai saat dimana si ibu kos memanggilnya, yang ternyata seorang detektif sedang mencarinya. Tidak diketahui apa yang telah terjadi, tapi kisah kali ini berfokus pada seorang pria yang tampak sangat tidak tertarik dengan proses belajar mengajar itu, di mana ia sedang bermain-main dengan kursinya hingga suatu ketika ia pun terjatuh. Dan ternyata ini adalah kisah di awal cerita, namun kali ini berfokus dari sudut pandang seorang pria yang bernama Hyo Jun-ki. 눈을 자세히 들여다보면 그 사람의 감정을 느낄 수 있다. 이게 다 뭐야? Pria ini terlihat seperti seseorang yang sangat periang. Terlihat dia yang cukup dekat dengan si ibu kos, yang ternyata dia berada di lingkungan yang sama dengan Yunjae. 누가 고시원에서 삼겹살을 꺼먹어 냄새나게. 시간 좀 있지? Dan kali ini si ibu kos yang meminta tolong padanya untuk membawakan kulkas mini ke kamar kos wanita yang baru saja pindah ke sana. Setelah sampai di sana, ternyata wanita yang dimaksud adalah wanita sebelumnya. Dan kesan pertama wanita itu melihat Jun-ki adalah kotor karena bajunya yang tampak belepotan itu. Dan si ibu kos pun mengatakan pada wanita itu, jika ia butuh sesuatu, sampaikan saja pada Jun-ki, karena ternyata ia sudah berada di sana selama 9 tahun. Namun si ibu kos pun menyemangatinya karena ia yakin tahun ini Jun-ki akan lulus. 올해는 합격하겠지. 라디오 듣는 거 좋아하시나 봐요? Dengan sifat Jun-ki yang tidak bisa diam, ia pun menyentuh-nyentuh barang wanita ini hingga membuat mereka kaget ketika Jun-ki menyentuh radio wanita ini. 라이트 하나 주세요. Setelah itu, Jun-ki membeli udut ke minimarket pria sebelumnya. Dan saat itu pula, ia melihat seorang pembawa berita yang membahas tentang perilaku seorang psikopat pembunuhan berantai. Melihat itu, ia pun dengan random bertanya pada pria ini, sehingga dengan sedikit kebingungan, ia pun mengiyakan pertanyaan si Jun-ki ini. 그렇겠죠? Saat ini juga di tengah malam yang sunyi ini, Jun-ki ingin menyantap makanan dengan menyeduh Indomie. Namun saat ini juga ia pun ditegur oleh seorang wanita yang ternyata itu adalah wanita sebelumnya. Dan ia pun tampak begitu marah karena Jun-ki ternyata memakan kimchi miliknya. Akan tetapi Jun-ki berpura-pura heran dan menyalahkan wanita ini karena tidak memberi nama pada kotak makanannya. Namun ternyata kotak makanan itu sudah ada nama wanita ini, sehingga membuat Jun-ki hanya bisa terdiam dan malu.
반말이 생겨가지고. Setelah itu Junki tampak sangat kesal dengan kejadian tadi. Walau ia suka dengan kecantikan wanita itu, namun ia sangat membenci sifatnya yang jutek dan temperamen. Saat ia yang sedang menggerutu, ia pun mendapat notifikasi tentang rilisnya sebuah mainan action figure. Sehingga hal itu pun sangat mengujinya, karena faktanya ia sangat menyukai action figure itu dan selama ini sudah menahan diri untuk tidak membeli lagi. Namun hobi tetaplah hobi, sehingga ia tidak bisa menahan dan terpaksa men-check out barang itu dengan sangat kegirangan. Namun saat ia keluar dengan kegirangan, ia kembali tampak kesal setelah melihat kimchi yang tadi dibuang si wanita itu. Seakan-akan menandakan semenjijikan itu Junki di matanya. Sampai keesokan harinya saat makan siang di akademi itu, Junki berusaha menyapanya dengan ramah. Namun dia pun langsung menghindarinya tanpa sepatah kata pun, dan langsung mendatangi meja Yunjae seperti kisah Yunjae sebelumnya. Setelah itu dengan sangat kegirangan Junki pun langsung mengambil paket yang sudah ia tunggu-tunggu. Dengan sangat gembira ia pun membuka paket itu. Namun ternyata isinya adalah 씨는 분명히 배달했다고 하지. Sementara itu, di lain sisi, si wanita ini tengah marah-marah kepada ibu kos karena paketnya yang tidak terlihat. Padahal jasa kirim mengatakan barangnya sudah tiba, dan dia pun memaksa untuk melihat CCTV untuk mengetahui siapa pencurinya. Namun tampaknya ibu kos berbelit-belit dan memilih lebih baik ia mengganti paket milik wanita ini. Namun ia pun tidak mau dengan solusi itu. 내가 책임지고. 됐고요. 그게 Di tengah-tengah perdebatan mereka, Junki datang dan memberikan paket yang telah ia buka itu, dan dia pun meminta maaf atas hal itu. Namun si wanita ini pun tetap marah padanya, karena kalau memang salah mengambil paket, mengapa harus menunggu keesokan harinya Junki baru mengembalikan paket itu. Mendengar itu, ia pun kembali terdiam. 일부러 가져간 거 아니죠? 아, 저 이거 왜? 아니면 됐고요. Setelah itu, kali ini mereka berempat antara Yunjae, si pria kasir, Junki, dan wanita itu saling beririsan di minimarket ini. Walau saat Yunjae berpapasan dengan wanita itu dan berusaha menyapanya, namun ia tampak mengabaikan Yunjae sambil berteleponan dan langsung memesan sebungkus rokok miliknya, yaitu dengan varian mentol jiwa. Mengetahui itu, Junki lagi-lagi nyeletuk kayak gini. Sangat tidak enak melihat seorang gadis yang ngudut, dan ia pun langsung memesan rokok miliknya dengan varian lain. Dan lagi-lagi bukannya menjauh, si Junki ini terus berbicara sebaiknya ia berhenti merokok demi bayinya di kemudian hari. Sehingga karena sudah sangat kesal, si wanita ini pun membalas perkataannya dengan mengatakan, ternyata lu mampu juga ya membeli rokok, walau lu mencuri makanan dan barang milik orang lain. 그지 같은 게. Tampaknya perkataan wanita itu langsung menusuk ke dalam hati Junki karena ia dipermalukan di depan orang lain. Sehingga ia pun menyusul dan menyuruh wanita itu untuk meminta maaf dengan sopan karena mengatakan hal itu. Akan tetapi ia tampak tak sudi dan menegaskan kembali perkataannya tadi. Mendengar itu emosi Junki pun memuncak, sehingga yang ia lakukan adalah setelah melakukan hal itu, ia pun langsung tersadar akan kesalahannya dan menenangkan dirinya sejenak sambil ngudut walau dalam ketakutannya. Dari situlah Junki memutuskan untuk pergi jauh. 멀리 가시나 봐요. Dengan segala kerumitan yang ada di kepalanya, ia pun tidak menjawab ketika si supir taksi ini mengajaknya berbicara. Dan saat ini juga, ia mengingat bagaimana cara wanita itu memandang dirinya, yang ia rasa sangat merendahkannya. Sehingga dari situlah emosinya bisa memuncak. 저기 앞에 세워드리면 될까요? 아이고, 이리 주세요. Setelah perjalanan yang cukup panjang, Junki berhenti dan hendak mengeluarkan tas yang tampak cukup berat itu. Dengan sangat kesulitan, ia pun menyeret tas itu yang membuat si supir taksi ini menatapnya dengan segala rasa penasarannya. Yang ternyata adegan di awal film adalah si Junki ini yang tengah membuang mayat wanita itu. 지금 내 감정이 어떠냐고?
Sementara itu di lain sisi, si reporter sebelumnya pun terlihat tengah memberikan materi pembelajaran dalam sebuah kelas tentang kasus sebuah kebohongan dalam dunia jurnalistik. Namun saat itu juga perhatiannya sejenak pun teralihkan oleh sebuah pesan. 이제부터 언론이 대중을 어떻게 속이는지 얘기해보죠. Setelah itu, ia pun kembali menjalankan pekerjaannya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh atasannya, yaitu sebuah kebohongan yang membahas tentang kejadian penangkapan seorang pembunuh berantai yang psikopat. Dan acara itulah yang dilihat oleh Junki dan pria kasir sebelumnya. 아들이 기자면 엄마가 엄청 뿌듯하겠죠? 고생했습니다. Setelah acara itu, ia pun menemui atasannya dan menanyakan mengapa ia membantah artikel penyelidikan yang ia tulis tentang pembunuhan berantai itu. Dan si atasan pun mengatakan ia harus mengubur dalam-dalam artikel itu. Sehingga ia mengeluhkan hal itu karena sangat bertolak belakang dengan batinnya yang menjunjung tinggi keadilan. Mendengar itu membuat si atasan mengatakan, apakah kau tahu siapa orang yang kau bahas di artikel itu? Dia adalah sepupu dari salah satu orang terkaya, sehingga jangan macam-macam dengan mereka. Maka dari itu kau harus mengubur dalam-dalam artikel penyelidikan itu. Mengetahui itu, dia pun tidak bisa berbuat apa-apa selain menurut karena tidak ingin mempengaruhi karirnya saat ini. 그래? Yang ternyata orang yang Junki hubungi tadi adalah pria ini, karena ternyata pria ini adalah adik dari Junki. Setelah itu ia pun menjalankan aktivitasnya seperti biasa, sampai saat atasannya menyuruhnya untuk bertemu dengan orang penting yang mereka bahas sebelumnya. Sehingga mau tidak mau ia pun harus menuruti perintah atasannya itu. Di tengah perjalanannya, Junki pun menghubunginya. Namun ia tampak tidak ingin mengobrol karena sedang sibuk. Akan tetapi Junki langsung mengatakan situasinya saat ini. Mendengar itu membuat ia terkejut dan langsung menemui Junki. Entah apa yang telah terjadi, singkat cerita ia pun sudah berada di pertemuan dengan orang penting sebelumnya. Walau dengan masalah yang baru ia ketahui, ia pun mencoba terlihat baik-baik saja. Dan kesempatan ini pun ingin ia gunakan untuk membahas artikel itu. Akan tetapi manajernya langsung mencegahnya untuk membahas hal itu. Setelah itu, ia merasa karirnya yang selalu dipatahkan oleh atasannya sendiri. Dan ia yang sedang di dalam kebingungannya ini pun mengingat kembali pertemuannya dengan Junki. Di mana saat itu, Junki mengatakan ia ingin mengakhiri hidupnya sendiri. Tapi tanpa belas kasihan, ia pun setuju dengan hal itu. Yang membuat Junki menahan tangisnya mendengar respon sang adik. Dan ia pun mengatakan ia ingin menyerahkan dirinya saja ke polisi. Sehingga ia pun langsung melarangnya. Karena saat ini adalah kesempatannya untuk menuju jenjang karir yang lebih tinggi lagi. 내가 연락할 때까지. Kembali lagi ke saat setelah pertemuan itu. Setelah si orang penting itu pergi, atasannya ini pun mengatakan ia yang akan diangkat menjadi juru bicara orang itu kalau artikel yang ia tulis itu benar-benar dilenyapkan. Dan sebelum ia pergi, ia pun menyinggung tentang ibu pria ini yang sebagai penjual sepatu di pinggiran kota. Awalnya ia memujinya yang telah berhasil sampai posisi saat ini. Walau dulu ia kuliah di kampus pinggiran kota, namun kini ia bisa mengajar di Seoul. Dan ia mengatakan ibumu pasti bangga padamu. Namun di akhir-akhir pujian itu terselip kata-kata sarkas yang secara tidak langsung bisa menghina keluarga pria ini. 막 신기 좋고 버릴 때 아쉬울 거 없고. Tampaknya kata-kata itu menjadi sebuah sindiran yang merendahkannya, terlebih lagi ibunya. Walau dengan hormatnya, tampaknya ia menyadari suatu hal yang harus ia lakukan. Sehingga ia pun langsung menghubungi Junki dan menyampaikan rencananya. 윤기야, 지금부터 내가 하는 말 잘 들어. Setelah itu entah apa yang mereka rencanakan. Tidak lama dari itu pihak kepolisian pun langsung menemukan jasad wanita itu. Cukup banyak pihak kepolisian di sana dan warga yang penasaran. Namun di sisi lain ternyata ada pria yang bernama Hyo Yeon-ki ini menjadi orang pertama yang menyiarkan berita penemuan jasad itu. Ia pun langsung menyiarkan kejadian itu yang tampak membuat kekhawatiran bagi warga sekitar di sana. Karena ditambah dari beberapa pendapat ahli yang menyatakan itu adalah kasus pembunuhan berantai oleh seorang
psikopat yang kemungkinan besar sama dengan kasus sebelumnya yang ia bahas di dalam artikelnya itu. Berita itu pun disaksikan oleh banyak orang termasuk si ibu kos dan Yoonjae yang ternyata kasus ini semakin besar dan mendapatkan perhatian dan simpati dari publik. KBC 뉴스 허윤기입니다. Setelah itu, Junki pun bertemu dengan sang adik dan dia pun protes dengan berita yang dibawakan adiknya ini yang menyebutnya adalah seorang psikopat dan pembunuhan berantai. Namun Yoonki mengatakan ia sengaja melakukan itu agar perhatian masyarakat berfokus pada pihak kepolisian dan mendesak agar menangkap pelakunya. Sehingga situasi itu akan mendesak kepolisian yang memungkinkan yang kemungkinan besar akan mencari kambing hitam untuk kasus ini, dan itu akan menjadi akhir yang bahagia bagi mereka. Walau rencananya itu cukup bagus, namun Junki tidak bisa tenang, sehingga Yoonki sedikit kesal kepadanya dan mengungkapkan kekesalannya selama ini karena sejak kecil Junki sering membuat masalah dan ia pun harus membereskan masalah yang tidak bisa ia selesaikan sendiri. 민기야, 걱정 마 형, 내가 다 알아서 해. Yang mana rencana mereka ini semakin membuat Yoonki bisa tenang karena mendapat apresiasi dari si atasan tentang berita yang dia bawakan tadi. Setelah itu, Junki pun termenung memperhatikan CCTV di kosannya itu, yang mengharuskan ia meminta rekaman CCTV itu kepada si ibu kos dengan alasan paketnya yang telah diambil oleh seseorang. Namun sama seperti wanita sebelumnya, saat ia meminta rekaman CCTV itu, si ibu kos terus berbelit-belit, sehingga akhirnya Junki sadar bahwa CCTV itu adalah CCTV palsu, sehingga membuat si ibu kos memohon agar tidak memberitahu penghuni lainnya. Dan ya, hal itu pun membuatnya semakin tenang lagi. 걱정 마시라고요. 은지 학생. Kali ini kisah pun kembali ke saat dimana Yoonjae ditemui oleh seorang detektif dan ia pun menyimpan nomor detektif itu. Sementara itu di lain sisi, si supir taksi yang melihat berita Yoonki sebelumnya tampak familiar dengan daerah dan tas itu, yang membuat ia terdiam berpikir dalam tentang apa yang harus ia lakukan. Namun niatnya itu pun digagalkan oleh telepon dari seorang penumpang. 예. 지금 팔팔 막히려나? Setelah itu, kisah kembali ke Yoonjae yang lagi-lagi sedang belanja dan membuat pria yang bernama Kim Yoo Hyun ini senang ketika melihat perban pemberiannya digunakan oleh Yoonjae. Namun entah ada apa dengan sebotol kopi yang membuat Yoonjae terdiam menatap Kim, sehingga mereka terdiam dalam kecanggungan dan dalam tatap menatap mereka. 아니 무서운 친구가 있지. 너 근데 사진을 진짜 안 했어. Melihat lamunan Yoonjae yang menatap kedua polwan itu dengan penuh makna, membuat Kim dengan bebas menatap wajah Yoonjae sembari mengingat saat-saat di mana pertama kali ia memperhatikan Yoonjae yang membuat ia jatuh cinta. 실례합니다. 저기요. Lamunannya ini pun terhenti dengan kedatangan si detektif yang menanyainya tentang wanita itu, sehingga Kim pun memberitahu sebatas apa yang dia ketahui, yaitu tentang wanita itu yang beberapa kali datang ke sana untuk membeli rokok. Sementara itu di lain sisi, si ibu kos memberi sogokan bagi Junki dan teman-temannya berupa daging, yang mana hal ini ia lakukan agar mereka nyaman dan tidak usah pergi setelah kematian wanita itu, walau terlihat sekali ia yang sangat bermuka dua. 감사합니다. 며칠 전에 형사도 왔다 갔다. Dalam perbincangan mereka, salah satu dari mereka pun membahas tentang Yoonjae yang kemarin didatangi oleh seorang detektif untuk menanyai beberapa hal, dan hal itu pun membuat mereka takut jika mereka pun akan ikut diselidiki walau tidak terlibat dengan kasus itu. Dan perbincangan itu pun hanya bisa diperhatikan Junki dengan rahasia yang ia simpan sendiri dengan rapat-rapat. Tidak lama kemudian, salah satu dari mereka pun kembali membahas si reporter yang tidak lain adalah adik Junki, di mana dia mendapatkan banyak sekali hate dan komentar negatif di internet tentang pendapatnya dengan kasus itu. Mengetahui itu, yang awalnya Junki tidak memperhatikannya, kali ini ia memeriksa apa yang telah terjadi di dunia maya, yang ternyata banyak sekali orang yang ragu dengan kesimpulan Yoonki itu, dan berspekulasi bahwa kesimpulan itu ia buat untuk menutup-nutupi sesuatu, sehingga banyak orang yang mengecam perusahaan mereka, dan dari kegaduhan itulah membuat si manajer memberhentikan Yoonki sementara waktu dari tim produksi mereka sampai publik bisa tenang. Keputusan itu pun berusaha dibantah oleh Yoonki, namun si manajer
manajer pun mengeluarkan kata-kata yang cukup menyakitkan, di mana ia mengatakan selucu-lucunya anak anjing, ia harus dibuang jika ia sakit. Dan kata-kata itu pun membuat Yoon-ki hanya bisa pasrah dengan keadaan ini. Kali ini beralih lagi ke Yoon-jae yang sedang berada di sebuah toko buku, dan kebetulan juga di sana ada Kim yang melihatnya sedang kesulitan ingin mengambil sebuah buku. Dengan sigap ia ingin membantu, namun gagal karena Yoon-jae yang mandiri ini bisa mengatasi hal kecil seperti ini. Hingga akhirnya Yoon-jae menyadari kehadiran Kim di sana dan menyapanya. Sementara itu, kisah balik lagi ke Joon-ki yang sangat cemas dengan situasi saat ini, sehingga ia pun ingin mengudut sejenak walau rokoknya yang telah habis. Ia pun menggunakan rokok milik wanita itu yang sebelumnya ia ambil. 안 데려다 주셔도 되는데. Yang ternyata dari pertemuan itu mereka pun bisa pulang jalan bersama. Walau Yoon-jae sedikit canggung karena diantar oleh Kim, akan tetapi Kim menenangkannya karena ia yang khawatir dengan Yoon-jae mengingat berita tentang pembunuhan itu sebelumnya. Walau Kim bukan siapa-siapa bagi Yoon-jae, namun Yoon-jae memotong perkataan Kim dengan berterima kasih karena waktu itu Kim menolongnya yang tengah tersedak dengan memberikannya sebotol minuman, yang membuat Kim salut karena Yoon-jae yang masih mengingat kejadian setahun lalu, sehingga membuat Yoon-jae mengatakan dengan penuh makna bahwa ia pertama kalinya mendapat perhatian dari orang lain. Mendengar itu membuat Kim lebih percaya diri lagi untuk mengajak Yoon-jae makan bersama, yang membuat Yoon-jae terdiam sejenak mendengar ajakan itu. 그래요, 그럼. 정말 먹어요? 네. 먹어요. Hingga akhirnya Yoon-jae pun mengiyakan ajakan Kim itu dan membuat ia sangat-sangat senang serta membuat perjanjian bahwa Sabtu nanti mereka akan bertemu lagi. Terlihat sekali rasa bahagia dalam diri Kim setelah berhasil mendekati orang yang ia sukai. Sampai pada akhirnya mereka pun sampai di kosan Yoon-jae dan berpisah sejenak. Akan tetapi saat Kim hendak pergi, perhatiannya pun teralihkan ketika melihat Joon-ki yang ngudut sendirian di balik remang-remang lampu jalanan. Dan tatapan itu pun tampaknya membuat Joon-ki sangat tidak nyaman dan menyudahi aktivitasnya. Sehingga momen kali ini membuat Kim teringat dengan pertengkaran Joon-ki dan wanita itu sebelumnya, dan membuat ia menyadari suatu hal dan mengecek rokok Joon-ki. 라이터 하나 주세요. Yang ternyata tindakannya itu diperhatikan oleh Joon-ki. Melihat itu membuat Joon-ki menyadari bahwa ia telah ketahuan, di mana Kim langsung bergegas memeriksa jenis rokok itu, yang ternyata dugaannya benar bahwa rokok itu adalah rokok mentol yang seharusnya tidak ia miliki, karena Joon-ki seharusnya memiliki rokok dengan brand Light. 라이터 하나 주세요. 자꾸 전화를 하면 어떡해. Joon-ki pun menghubungi Yoon-ki dan membahas tentang dunia maya yang menyudutkan Yoon-ki, sehingga ia berkata tidak seharusnya ia mempercayakan hal ini kepada Yoon-ki dan sebaiknya ia menyerahkan dirinya saja. Mendengar itu membuat Yoon-ki sangat-sangat kesal kepadanya karena ia sudah terlibat sejak awal, sehingga ia pun melarang Joon-ki untuk melakukan hal itu. Ditambah lagi ia mengingat sang atasan yang sangat meremehkannya dan menghinanya karena tidak bisa berbuat apa-apa di dalam situasi ini. Maka dari itu ia tidak ingin membenarkan perkataan atasannya itu jika Joon-ki benar-benar menyerahkan diri, sehingga ia pun mengatakan hal ini. 윤기야, 하나만 더 주고 나오시면 딱인데. Kata-kata itu pun membuat Joon-ki cukup kaget mendengarnya, walau Yoon-ki meyakinkannya bahwa itu adalah jalan satu-satunya dan dia akan menyelesaikannya. 여자 경찰관의 역할은 Seminggu kemudian Yoon-jae pun menyelesaikan ujian praktek terakhirnya, dan setelah itu ia pun ingin menemui Kim, namun ia tidak terlihat berada di sana, sehingga ia bertanya pada rekan kerja Kim, namun tatapan si rekan kerja ketika mendengar nama Kim terlihat menyimpan makna kesedihan. Karena ternyata di lain sisi terlihat Yoon-ki yang sedang bersiap-siap menyampaikan berita terbarunya, yang ternyata ia menyampaikan kejadian pembunuhan terbaru, yang membuat scene kali ini berpindah ke Joon-ki yang ingin memastikan apakah Kim mengetahui hal yang mencurigakan dari dirinya, di mana dalam ketegangan ini, dalam tatapan mereka berdua, Joon-ki membeli rokok tanpa menyebut brandnya, yang ternyata sesuai dugaannya Kim mengambil rokok dengan benar. 9,500원입니다.
Sehingga dari situlah Junki menunggu Kim sampai ia selesai bekerja. Dan setelah itu Kim pun hendak pergi menemui Yoonjae. Dan sebelum pertemuan yang seharusnya bahagia bagi mereka berdua, kini menjadi petaka dan sebuah mimpi buruk bagi Kim. Ketika terlihat Junki yang sedang membasuh dirinya yang penuh dengan lumuran darah. Dan ketika melihat tatapan kosong dan penuh dengan kesedihan terpancar dari mata Yoonjae yang menatap dan mengingat kembali pertemuan pertamanya dan perhatian yang pertama kali ia dapatkan dari seseorang pria yang bernama Kim. 정집으로 발령났다며? Di lain sisi, Yoonki tampak sudah bisa lebih tenang lagi dan menikmati hari-harinya. Karena dari berita terbaru yang ia bawakan, ia mendapat pujian dari rekan kerjanya yang menyampaikan tampaknya kali ini Yoonki akan mendapatkan sebuah promosi. Begitu juga dengan Junki yang melihat respon dunia maya yang sesuai dengan rencana awal mereka, di mana kasus ini tidak menemui titik terang. Sehingga masyarakat akan mendesak pihak kepolisian yang kemungkinan besar akan mencari seseorang yang bisa dijadikan sebagai kambing hitam dalam kasus ini. Saat itu pula tetangganya menegurnya karena getaran HP Junki yang terlalu bising, sehingga membuat ia dengan cukup emosi dan dingin menghampiri tetangganya itu yang baru saja pindah ke sana, di mana dia menanyakan apa masalah si pria ini, sehingga ia mengatakan suara HP Junki yang terdengar jelas sangat terganggu baginya, dan dari situlah ia menyadari suatu hal yang telah terlewatkan. 제가 그 생각을 못했네요. 발생한 두 건의 살인 사건에 대해서 Sementara itu, di lain sisi, setelah semua ujian yang dilalui Yoonjae, kali ini ia mendapatkan kesempatan untuk wawancara sebagai tahapan terakhir apakah nantinya ia akan diterima sebagai polisi atau tidak. Di mana ia terlihat sedikit terdistract ketika penguji menanyakan apa pendapat Yoonjae tentang kedua kasus pembunuhan yang terjadi di daerah itu. Walau berat, tampaknya ia bisa dengan percaya diri menjawab hal itu. Di mana diketahui ternyata ini adalah tahun ke-9 Yoonjae melamar di sana. Sampai suatu ketika rasa percaya dirinya tergoyah ketika salah satu penguji menanyakan, "Jikalau kau gagal lagi kali ini, apakah kau akan melamar lagi tahun depan?" Pertanyaan itu tampaknya meruntuhkan rasa percaya diri Yoonjae. Membelibet terus gua cuk. Hingga saat hari pengumuman itu tiba, membuat ia sangat gugup saat hendak memeriksa pengumuman itu. Sampai setelah memeriksa dengan cukup menegangkannya, akhirnya ia pun merasa lega karena ternyata ia lolos. Dan kabar lolosnya itu pun langsung ia sampaikan pada orang tuanya, di mana orang tuanya sangat bahagia dan masih tidak percaya setelah sekian lama putri mereka pun akhirnya bisa berhasil. Dan ibunya pun sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan sang putri, yang mana Yoonjae juga akan segera pulang sebentar lagi kepada orang tuanya setelah sekian lama berjuang di perantauan. Satu kalimat yang tampak sederhana namun itu menjadi kalimat yang sangat bermakna dalam ketika berada di posisi Yoonjae selama ini, yang mana melambangkan rasa bangga sang ibu terhadap perjuangannya selama 9 tahun berdarah-darah tanpa kenal lelah dan menyerah. Setelah berada di posisi ini, ia menatap sekelilingnya, di mana ruangan yang ia tempati selama 9 tahun itu adalah ruangan yang penuh dengan jejak-jejak perjuangannya. Sembari mengingat itu, ternyata membuat ia teringat kembali dengan teriakan wanita itu yang ia dengar dan berusaha ia abaikan. Yang ternyata itu adalah teriakan saat dimana ia dihajar oleh Junki. Sembari ia yang terus belajar, ternyata saat itu wanita itu belum meninggoy, dan hal itu pun membuat Junki tenang. Sampai pada akhirnya sebelum Junki meminta maaf, ia pun langsung ingin menghubungi polisi, yang membuat Junki berusaha mencegahnya dan mengharuskan ia berteriak minta tolong dan bantuan kepada Yoonjae dengan menggedor-gedor tembok milik mereka yang masih terdengar samar-samar walau Yoonjae sedang menutup telinganya. Sehingga mengingat keputusannya yang memilukan itu membuat ia sangat sedih mengapa saat itu ia harus diam dan lebih memilih melanjutkan pembelajarannya. Sehingga keputusan dalam diamnya itu akhirnya membuat wanita itu berhenti berusaha meminta tolong dan tangannya pun perlahan berhenti menggedor tembok itu, diikuti dengan nafasnya yang perlahan habis oleh perilaku bejat si Junki ini.
Mengingat itu membuat pecahlah tangis Yunjae yang tak menduga kejadian memilukan itu terjadi pada wanita itu. Setelah semua penyesalan yang dilalui Yunjae, ia pun berusaha menjalani hidupnya seperti biasa, seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Begitu juga dengan si sopir taksi yang menutup rapat-rapat rasa penasarannya ketika teringat dengan kasus itu. Dengan keputusan mereka sebagai saksi nyata dalam kasus ini yang akan terus-menerus diam, perlahan-lahan akan menenggelamkan kasus ini tanpa terkuak pelaku sesungguhnya. Kehidupan mereka pun kembali berjalan normal seperti biasanya, sampai akhirnya yang terjadi adalah begitulah akhir dari kisah kali ini. Sungguh sangat menyedihkan. Apakah ada dari kalian yang masih bingung? Oke, kalau iya, gua akan jelaskan. Di akhir cerita ternyata Yunjae sudah pasti dihabisi oleh Junki. Loh, kok kenapa? Karena saat Junki menemui tetangganya, di saat itulah ia sadar bahwa Yunjae sebagai tetangga wanita itu mendengar dan mengetahui semua yang telah terjadi di kamar wanita itu saat itu. Ditambah lagi Yunjae ditemui oleh seorang detektif sebelumnya yang membuat ia semakin yakin jika Yunjae dibiarkan, maka suatu saat kasus ini akan terkuak, sehingga ia pun menghabisi Yunjae juga. Berat, film kali ini sangat berat, apalagi kalau dilihat dari kehidupan Yunjae, di mana dia di awal cerita saja sudah diperlihatkan kesuraman dan putus asa dalam dirinya. Bayangin guys, dia sudah 9 tahun gagal dan tetap konsisten. Walau di akhir-akhir tahunnya, dia sudah mulai bisa pasrah, lolos ya lolos, kalaupun enggak ya sudahlah. Dia berjalan berjuang sendiri dengan ekonomi pas-pasan sampai dinyinyirin si ibu kos. Sekali-kalinya ketemu orang yang bisa ngasih perhatian tulus padanya, bukannya bahagia, malah ditampar keadaan dan fakta bahwa si pria itu harus menghilang secara tragis. Yang lebih sakitnya lagi, bayangin guys, dia sudah 9 tahun gagal, sekalinya berhasil, malah dia sendiri yang dihabisi tanpa sempat merasakan hasil jerih payahnya selama ini. Berat. Sekian film kali ini guys. Pesan gua, kalau kalian menjadi saksi sebuah kejahatan, lebih baik langsung ungkapkan saja atau lapor. Jangan biarkan gitu saja sampai akhirnya nanti runyam sendiri. Oke, sekian video kali ini. Gua ucapkan terima kasih banyak bagi teman-teman yang menonton sampai akhir cerita. Gua Jack pamit undur diri. Sekali lagi, gua ucapkan thank you and see you guys.